Mungkin aku tuliskan juga ya untuk teman-teman yang agak lupa. Yang pasti dari sistem koordinat polar itu yang patut diperhatikan itu dua ini aja. Sebentar ya. Itu kalau kita bisa mengkonversikannya, ini kan di dalam koordinat polar ya. Itu apa ini r, theta kan. Ada tiga relasi umum yang kita punya, yaitu pertama r cos theta itu sama dengan x, r sin theta itu sama dengan y, dan r kuadrat itu sama saja dengan, sebenarnya nurunkan dari dua identitas itu sih, x kuadrat plus y kuadrat. Ini merupakan tiga identitas berharga yang bisa dipakai. Ingat ya, cos dengan sinnya cos theta dan sin theta, plus theta, theta, jadi bisa dimanfaatkan. Jadi untuk nomor A itu kita memanfaatkan identitas yang kita punya tadi. Itu kan berarti gini ya kalau kalian biasanya
mengalihkan R di kedua ruas, itu akan diperoleh yang di kiri. Oke, mungkin biar lebih enak aja teman-teman, aku kasih kayak gini ya. Sama dengan, ini kan R aku kali di kedua ruas ya. Nggak ada yang bingung dengan ini? Aku kalikan R di kedua ruas. Setelah itu, yang kiri kan dikali R, jadinya... Hah? Kenapa? Oh iya, 4 sin ya. Maaf, salah lihat aku. 4 sin theta. Kita kalikan R di kiri, jadinya R kuadrat plus 4. Yang di kanan jadinya 6R cos theta dikurang 4R sin theta. Yang ini kita punya kan R cos tadi itu X. Dan yang ini itu Y. Dan yang ini kan dari identitas yang biasa kita pakai, itu punyanya X kuadrat plus Y kuadrat. Sehingga ini bisa menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 4 sama saja dengan 6X dikurang 4Y. Ini anu ya, aku konversikan. Ini konversi dari polar ke kartesius. Dari polar ke kartesius. Ini setelah aku konversikan udah semua. Ngecap. Ini kedua ruas aku kurangin min 6, aku kurangin 6 dan aku kurangin negatif 4, atau bahasa enaknya kita pindah ruas, kita akan memperoleh mungkin aku taruh min 4 4-nya di sebelah ya. Nggak ada masalah dengan ini. Nah, agar ini bisa menjadi apa? Menjadi di kiri jadi kuadrat, di kanan jadi kuadrat. Ya, bolehlah pakai rumus itu, tapi aku manusia yang tidak suka menghafal rumus, jadi aku lakukan di sini aku tambah 9. Dari sini tambah 9. Dan di sini aku tambah 4. Aku tambah 4. Nah, itu kan jadi X kuadrat kurang 6X tambah 9. Itu kan X min 3 kuadrat. Y kuadrat plus 4Y plus 4 itu Y plus 2 kuadrat. Min 4 tambah 4 tambah 9, 9. Mungkin sama saja dengan 3 kuadrat ya. Kita udah dapat persamaannya. Untuk menggambarnya kita boleh menggambar dalam kartesius. Dan aku mohon maaf, gambaranku akan sangat mengecewakan. Itu berarti X-nya Esther, berarti ini di bawah ya. Tak bawah dulu. Di sini 3 ya. Dan di sini min 2. Benar kan? Pusatnya di 3, min 2, benar? Sip. Nah, berarti di sini nanti akan ada yang di sini, akan ada yang berarti akan ada yang nabrak ini, dan ada juga yang di sini dan di sini. Teman-teman bisa bikin dengan teknik sendiri. Aku juga pakai teknik sendiri ini sebenarnya. Banyak cara. Tidak ada yang melarang pakai cara apapun ya. Di sini nanti teman-teman bisa ini tinggal bikin lingkaran kayak biasa ya. Udah belajar di SMA juga. Ya sebentar ya. Ya pokoknya ini lingkaran deh. Lingkaran. Jadi begitu. Yang paling penting dari semuanya itu bukan gambarannya, tetapi apa? Tapi ini yang di bawah itu. Ini yang paling penting dari semuanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari soal yang ini?
pada niatnya kita yang melakukan X kuadrat minimal X itu kan hanya X min 3 kuadrat, tapi kita bukan satu. Jadi agar kita bisa mengambil sesuatu yang kurang itu, tambahkan 9 di situ dan tambahkan 4 di situ. Jadi ini nanti jadinya kan min 4 tambah 9 tambah 4 sesuai urutan. Nah, kemudian dari situ X kuadrat minimal X plus 9 itu kan sama saja dengan X min 3 kuadrat Y plus 2 kuadrat itu kan sama saja dengan Y kuadrat ditambah 4Y ditambah 4 ya, sama saja dengan min 4 tambah 9 tambah 4 itu sama dengan 9, sama saja dengan 3 kuadrat, dan itu murni teknik sendiri, tidak ada rumus, tidak ada apa yang bisa dilakukan, tapi hanya ada modifikasinya ini kuadrat dan kita bisa bikin bersama kita ya. Teman-teman dengan rumus itu bisa sih misalnya kan pakai rumus boleh rumus saya itu kan sehingga itu saya itu untuk cari-cari juga kan teman-teman sudah tahu sejak lama ya R sama dengan makna dari akan dengan sesuatu yang sampai dengan besar panjang. Tapi kalau teman-teman paham dengan metode ini nggak usah ramal. Ini itu ada yang ditanyakan lagi sebagai teknik tapi kali ini di blok kiri itu soal-soal yang mudah ya. Kita kan ke blok kanan. Blok kanan itu plotting. Teman-teman merasa takut dengan nomor X, silakan kerjakan nomor B. Bisa di C atau E atau F. C atau E atau F itu plotting. A, B, D dengan G dengan I serta J. J itu gambar ya. I pokoknya selain J, H, F, E dengan C itu pakai definisi ini. Nomor itu bentuknya tapi itu sama bentuknya F karena F itu wujudnya sangat besar. Iya. Waktunya juga kalau sama apa karena waktunya perlu satu. Kalau ini lebih kamar itu. Bagi yang lupa kalau ini kayak kita ngambil di ini kita membuka dan dalam mengerjakan soal yang mengerjakan topik kalau memang soal kita mengerjakan topik kalau yang kayak soal lalu itu nomor D soal topiknya sudah tepat setidaknya 20% nilai sudah dapat dari soal itu dan sisanya kita gantung tempat 20%. Dalam bahasa tadi sampai mana? Dapat apa?
itu bisa dikerjakan atau kalau saya bantu ya. Sisanya pakai botting. Yang ini tulis di tab ya. Kamu nggak apa-apa sampai derajat, tapi kalau ini pakai tipe aku di separuh itu. Karena ada dosen yang tidak suka pakai rotasi derajat. Karena dalam konteks ini kita itu merupakan suatu bidang itu. Ya, derajat itu bukan bidang itu.
Untuk teman-teman yang sudah mengerjakan dan di F itu dapat seperti gambar suatu bulat, maka harusnya bulat. Kalau bukan bulat, harusnya tidak bulat. Oke, time's up. Ada yang sudah selesai mengerjakan gambarnya? Tiba-tiba ada ya gambarnya. Aku ngambil ini dari materi semester 2 aku lupa ada atau enggak ya. Oke. Di sini sedikit ilmu dalam plotting agar kalian mengurangi beban plotting itu. Ada suatu ciri-ciri yang bagus. Kita punya kan R theta itu apa? Fungsi dalam itu ya. Fungsi dalam polar. Fungsi dalam polar ya. Ini aku ada 2. Jika R theta, mungkin ini aja. R min theta itu sama saja dengan R theta, itu simetris sumbu X, maksudnya sumbu horizontal ya. Kedua, jika R 180 derajat, enggak ya, ini kurang bagus. Pi dikurang theta itu sama saja dengan R theta, itu simetris sumbu Y. Ini sesuatu yang tidak dipelajari di kelas, tapi ini akan sangat membantu. Anggapannya yang pertama itu kayak kosinus, di mana kan cos min theta sama dengan cos theta, dan sin pi min theta itu kan sama dengan sin theta. Biasanya kalau dia sin itu bau-baunya begitu. Jadi mungkin kita cek dulu ya. R theta itu kan sama saja dengan 2 sin 3 theta. Dan R pi dikurang theta sama saja dengan 2 sin 3 pi dikurang 3 theta. Itu sama saja dengan min, ini kan 3 pi itu sama saja kan dengan ini sebenarnya. 2 sin pi dikurang 3 theta, benar? Maka identitas sinus, benar? Kita kan tahu ya, sin 2pi plus theta itu kan sama saja dengan sin theta.
Benar nggak? Atau dia masih bingung? Sama saja dengan ini, dan menggunakan sifat sin ya. Berarti ini kan sama saja dengan 2 sin 3 theta. Nah, berarti kita punya kedua ini sama. Apa tujuan aku ingin melakukan ini? Itu agar plottingnya setengah. Kita cukup melakukan setengah plotting ya. Start. Aku cek dulu apakah aku pernah melakukan plotting setengah. Itu yang pasti semester 1 aku nggak pernah ngelakuin ya, tapi semester 2 aku ingat aku pernah melakukannya. Ntar ya, aku cek dulu. Ada nggak di sini? Di sini nggak ada. Sebentar ya, aku cek dulu. Tugas. Mungkin ini. Sebentar ya, aku cek apakah aku ada plotting setengah. Maaf ya. Ini sesuatu yang tidak perlu kalian lihat sebenarnya, tapi ya, maaf, ini lain ya. jangan diperhatikan sesuatu yang tidak perlu kalian perhatikan. Atau ini ya. Sebentar, aku sedang mencari. Aku melakukan plotting setengah. Nah, ini. Itu. Di sini kan, nih aku ada bilang kalau dia tuh simetris terhadap sumbu vertikal karena dia simetris, dan perhatikan dari plottingku bahwa aku hanya melakukan plotting setengah. Itu anggapannya dari min pi per 2 sampai pi per 2 aja. Dan itu udah cukup karena aku sudah bilang kalau dia simetris. Jadi dari sini kita akan dapat grafik yang seperti ini. Nah, ini cuma metode lain ya. Ini untuk yang matematika kalian akan bertemu. Jadi seperti itu kegunaannya. Tentu dong kalau kalian cuma plotting setengah kan gampang ngitungnya. Oke, berarti kita akan melakukan plotting setengah aja ya. Kita akan melakukan plotting setengah itu berarti R berapa nih? Pertama kita punya theta. Kemudian kita punya apa? 2 sin 3 theta ya. Aku minta tolong untuk teman-teman mengecek hitunganku karena aku yakin aku akan salah. Aku minta tolong dengan sangat bantuannya. Oke, kita akan mulai dari pi per 2 ke bawah aja ya. Dia kan sumbu seharusnya nanti kita pertama mulai dari pi per 2 ya. Pi per 2 sin gini aja. Mungkin biar kita cepat ya. Aku juga agak susah. 90 derajat. Kalau 90 derajat itu 2 sin 270 derajat berapa? Min 2 ya. Min 2. Kemudian sudut berikutnya 60 derajat. 2 sin 180 derajat. 0 ya. Mungkin ini seharusnya aku bikin yang lebih ini dulu. 3 theta itu seharusnya dia sama dengan antara ini. Biar kita dapat itu berapa? 60. Dia harus 90, dia bisa 60. Dia harus 45, dia harus 30 ya. Mungkin kita akan mulai dari 90. Tadi kan berapa nih? Di 60 0 ya. 10 derajat 0. 30 derajat. Kalau 45 derajat? 45 derajat akar 2. Akar 2 ya, aku percaya dan teman-teman. Ini 90 derajat, ini 2 ya. 60 derajat itu 0. Di sini 2. Seharusnya di sini ada dong sesuatu yang sama saja min 2 ya. Ini nanti seharusnya secara berkala itu kita akan punya min 2, di situ min akar 2, min 1, 0. Kita pasti punya ini. Dan kita coba cari derajatnya ya. Pokoknya plottingnya usahakan ini kita dapat semua sih. Kalau 90 itu kurang powerful. Jadi 60 habis itu 45 di antara ini kan 45 ya, 45 derajat. Kalau 45 derajat itu 1 ya. Berapa tadi akar 2? Kalau min akar 2 itu berapa ya kalau dia di kuadran 3? 225 ya, 75 derajat. Teman-teman bisa cek kalau 75 derajat itu akan menghasilkan tuh
Kalau dia min 1 min setengah ya, berarti 180 tambah 30, 210, 70. 70 ya? 70 derajat. Ya, ini seharusnya ada akar 3 juga ya. Aku akan tambahin lagi. Kalau akar 3 itu 60 ya. 60 tambah 180, 240 nih. Nah, jadi teman-teman jaraknya kayak gini ya. Ini bisa dicek. Kalau 80 derajat kan akar 3 benar? Min akar 3. Min akar 3, min akar 2, teman-teman bisa cek. Dan ini min 1, ini 0, benar? 0. Sip. Nah, di sini dengan cara yang agak sama. Di sini aku kurangi 50 aja. Aku kurangin 10. Habis itu aku kurangin 5. Aku kurangin 5. Aku kurangin berapa nih? Habis itu aku kurangin 10 ya. 2 sin 3 theta itu 150 itu berapa? Itu ya, 1. Ini 1. Ini akar 2. Ini akar 3. Ini 2. Dan di sini aku expand lagi ya, bikin yang baru. Usahakan kita dapat sini tuh dinilai yang bagus. Kalau nggak bagus ya jangan. Ini aku tambah lagi ya. Ini 2 sin theta, sin 3 theta. Oke, berikutnya itu berarti berapa nih? 2 sin 3 theta. Berarti ini nanti kan harusnya turun lagi ya. Harusnya turun lagi dong. 2, ini pasti akan ada yang 1. Akar 3 maksudnya. Ini turun, ini pasti turun. Ada lagi yang akar 2, ada lagi yang 1, ada lagi yang 0. Dimana ini 0 ya? 0. Kalau yang ini teman-teman bisa cek ini 10 derajat, ini 25 derajat, dan ini 15 ya? 15, maaf ya. Ini 15 derajat, dan ini 25? 25 berapa? 20 derajat. Ya, sejauh berarti kan kita udah dapat plottingannya walaupun belum banyak ya, tapi kita udah dapat pola yang kita mau. Nanti di sini pasti ini min 1 lagi, min akar 2 lagi, min akar 3 lagi, dan ya begitu. Mungkin kita bisa mulai gambar dulu ya dari berapa nih? Dari 0 sampai 90 dulu ya. Aku bikin plottingannya di sini. Dari 0 sampai 90 itu kalian bikinnya bisa dengan rapi atau dengan liar seperti aku juga nggak apa-apa. Di sini 0. Kalau dia itu kan tadi sampai 30 derajat ya. Aku cuma bikin ini sampai sudut tertentu aja dulu. 30 derajat. Ini 60 derajat. Ini aku nggak akurat ya. Oke. Dari 0 sampai 30 itu dia memanjang kayak gini. Sorry, aku salah ini. Dia memanjang seperti ini. Kemudian dari 30 sampai 60 dia mengerucut. Kemudian dari berapa nih? Dari 70 itu dia 70 sampai 90 itu dia berlawanan arah. Berarti sebenarnya dia ada di sini. Ini dia akan seperti ini. Nah, ini. Nah, kita udah selesaikan plottingannya setengah. Kita udah selesai setengah plottingannya ya. Dan sepertinya untuk memperhemat waktu, teman-teman silakan cek untuk plottingan berikutnya itu ada di mana. Teman-teman silakan cek. Dan ini sudah cukup. Kita bisa ingat, dia itu simetris dan sebenarnya untuk yang setengahnya tadi itu dia bakal kayak gini aja. Nah, itu dia. Kurang lebih grafiknya akan gitu. Nanti teman-teman bisa lanjutin yang ini. Kira-kira bisa nggak kalau ngelanjutin plottingannya untuk negatif? Caranya sama. Dengan plotting. Pokoknya habis ini, ntar ya, kira-kira diambil sudutnya ini ya. Ini bisa dicek. Ini sebenarnya min 10.
min 15 derajat, min 20 derajat, min 30 derajat, sampai min 90 derajat. Anggapnya kita kayak ngulang yang positif tadi, tapi secara terbalik. Nanti teman-teman akan dapatkan hasilnya untuk yang satu tadi ya. Untuk yang ruas sebelahnya itu ini. Nah, tadi bayangkan kalau teman-teman ngelakuin plotting itu dari 0 sampai 360 derajat. Setengah aja kita udah tekor, apalagi kalau 2 kalinya. Nah, jadi nanti ini yang negatifnya ya, teman-teman percaya saja dengan aku. Kalian harus percaya. Ini untuk kasus yang negatif. Ini yang negatif itu dia bakal pertama tuh ini melar. Habis itu dia start. Dia melarnya di sini. Melar. Habis itu dia ngecil lagi. Habis itu dia melingkar di sini. Nah, ini sebenarnya. Ini namanya 3 daun. Dengan panjangnya 2 ya. Panjangnya 2. Dan ini bisa dirotasi. Tapi yang penting itu gambarnya. Nah, sedikit. Sebenarnya kita sampai ditarik dulu. Sampai ke posisi sih. Ini ada kami yang plotting. Ini kebetulan aja plotting susah, plotting yang dibuat orang plotting seperti itu. Tentu dong. Ya. Hanya yang dikonfirmasi. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke mungkin penjelasan dulu ya. Sebentar ya, ini kuis. Oke, kita akan mundur. Nomor yang jadi nomor kuis kalian tuh untuk nilai mutlak yang mana ya? A atau B? Yang B ya? B. Oke. Yang nomor B, apakah ada yang tidak bisa mengerjakan kemarin waktu kuis? Jujur saja. Ada yang bisa, kalau bisa semua aku nggak bakal ngebahas ya. Aku akan ngebahas nomor A tapi. Oke, kalau dia berarti bisa semua. Tentu kita akan mengerjakan dari yang paling susah. Ngapain kerjanya? Enggak, aku ngerjakan yang oke, yang ini dulu deh. Tapi aku pakai cara yang tidak lazim ya. Ya masih lazim sih sebenarnya. Maksudnya oke. Karena kita agak kepepet. Mungkin teman-teman tidak perlu mengerjakannya dulu, tapi kalian bakal bagi kasus ya? Apakah keduanya non negatif? Apakah keduanya non negatif? Ya sudah. Aku dulu waktu TS, aku mengerjakan dengan membagi 3 kasus. Maksudnya aku bongkar langsung, dan itu benar. Nah, tapi bisa direduksi menjadi 2 kasus saja kalau kita menguadratkan terlebih dahulu. Aku nggak ada argumen ya, langsung tulis saja. Teman-teman kalau mau merapikannya silakan bikin argumen atau cek di IG ku itu. Di pembahasanku ada argumen walaupun aku agak ngasal nulisnya sengaja. IG-nya ini ya, kalau aku nggak salah ya. Nggak perlu di follow, yang penting dicek aja.
Monggo dibuka sekarang kalau mau. Mau follow silakan, nggak follow nggak apa-apa. Oke, yang penting ini kan karena keduanya non negatif ya. Kedua ruas, aku bilang dulu. Kedua ruas non negatif. Non negatif. Pertidaksamaan ekuivalen dengan 1 dikurang 3x dikuadratkan itu sama saja dengan ini, benar? Benar? Kita tahu kan kalau mutlak dikuadratkan itu berarti dia apa? Berarti dia nggak perlu dikasih mutlak. Nih ya. Boleh? Ini aku kuadratkan sendiri ya. Teman-teman bisa membiasakan diri menguadratkan. Ini mutlak X dikuadratkan, ditambah 6 mutlak X, ditambah 9. Benar? Aku bawa ke ruas kiri aja ya, biar lebih enak. Dikurang 6. Ini setelah aku sederhanakan. Habis itu dikurang 8 ya. Nah, ini bentuk soal tadi yang telah direduksi. Berarti kan kita hanya perlu membagi 2 kasus. Oke. Untuk X lebih dari sama dengan 0, mutlak X kan sama dengan X ya. Berarti sehingga 8X kuadrat dikurang X tambah X 2 dikali 6, 12 ya. Kurang 8 lebih kecil sama dengan 0. Jika dan hanya jika kedua ruas aku bagi 4. Aku faktorkan. Teman-teman, ya kalau ada yang ngerasa kesusahan mau faktor, silahkan berlatih juga ya. Karena itu skill yang sangat penting. Berarti di sini solusinya karena ini lebih kecil sama dengan ya. Berarti jika dan hanya jika min setengah X. Berarti untuk kasus ini solusinya, ingat karena X-nya lebih dari sama dengan 0, berarti kan nggak bisa nih kita ambil semua dari sini. Solusinya 0, X, 2. Benar? Kasus kedua, X lebih kecil dari 0, berarti kan mutlak X sama dengan min X ya. Pertidaksamaannya menjadi, ntar ya. Berarti kan pertidaksamaannya tuh jadi, aku bawa di ruas kiri dulu, di layar baru. Oke, sip. Berarti kan X dikurang X ya, benar? X dikurang X sama dengan apa? Berarti jika dan hanya jika 8X kuadrat dikurang 8 ya. Aku bagi 8 di kedua ruas, boleh? X kuadrat dikurang 1. Berarti aku faktorkan ya. Berarti kita dapat lagi solusinya min 1 X 1. Solusinya, ingat ya, karena X lebih kecil dari 0, berarti kita punya dari kedua kasus itu dengan cara penulisan lain seperti ini sih. Atau X anggota dari 0,2. Berarti kan dari kedua kasus diperoleh kan solusi secara umum itu kan kita menggabung kedua hasil yang kita dapatkan ya. Berarti min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 0. Kita gabungkan dengan 0. Itu sama saja dengan, atau sama saja dengan, cepat kan? Dibandingkan bagi 3 kasus. Tapi tips dari aku ya, kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, usahakan jangan yang ada X itu yang min. Berarti kan ini bisa dimodif jadi pertidaksamanya itu kan benar nggak sama dengan ini? Benar nggak kira-kira? Benar? Ada yang ragu kenapa?
Karena mutlak ya, itu nggak apa-apa aku sesuaikan sedikit. Aku secara pribadi lebih prefer yang ada X-nya itu positif, sisanya ya boleh positif, boleh negatif. Sebisa mungkin yang ada X itu positif, biar kita waktu ngedefinisikan fungsinya dalam apa yang untuk X lebih dari itu, X lebih dari itu lebih mudah. Jadi kita sudah tahu kalkulus itu susah, jadi janganlah mempersusah hidup dengan membagi kasus banyak-banyak. Kurangilah membagi kasus. Walaupun kalau aku di sprek juga aku bakal ngelakuin membagi kasus. Itu dia. Dan kalau kita membagi kasus, X lebih dari sama dengan 0, X lebih dari 0. Karena aku dulu tes kan aku bilang aku bagi kasus. Dan waktu itu aku ujian pas-pasan banget waktu. Oke, ada yang ditanyakan? Bagi dua kasus. Nah, kalau inequality-nya mau mungkin inequality ini takut ya teman-teman. Tanyakan tertarik atau lebih tertarik dengan yang di belakang? Atau kuis kalian? Karena kalau aku dulu nggak 100% bahasa kuis kalian atau lain yang kuis kalian kan? Ya, ini sudah sesuai. Aku cek dulu, aku cek aku dengan graderku. Sebentar ya. Berarti kita akan mulai dengan mencari inverse-nya dulu ya. Kita akan mulai dengan mencari inverse. Di sini aku sengaja bikin dua soal karena yang ini untuk komposisi, yang satunya untuk menginverse. Dan aku titip pesan juga, kalian nanti silakan baca, silakan kerjakan juga soal UTS tahun lalu. Kalau bingung, cek pembahasan yang aku beri, insya Allah pas. Walaupun itu pembahasannya ilegal ya, aku nggak ada verifikasi dari dosen. Tapi ya, dari aku nanya teman-temanku, insya Allah udah pas. Sebentar, soal kuis kalian itu mana dia? Ini dia. Iya sih, sebenarnya dulu aku tuh mau jadi grader kalian juga, tapi karena temanku ini bilang dia mau jadi grader di kelas ini, ya wes aku nggak jadi grader. Sebenarnya aku bisa jadi tutor sekaligus grader kalian. Ini ya, mutlak X min 2 plus 2X. Ini ya. Tentukan F inverse. Nih. Aku akan ambil dari sini. Lainnya aku tutup. Oke. Kita akan lanjut. Ini benar soalnya? Sudah pas?
Tidak ada yang kurang? Oke. Kita akan mulai dari menentukan F inverse-nya, tapi alangkah baiknya kita mencek dulu apakah dia sebenarnya bisa diinversekan atau enggak. Syaratnya inverse dia injektif atau secara graf dia tuh kayak gini lah. Atau kayak gini. Pokoknya tidak ada nilai Y yang punya dua titik kan kayak gini kan. Ini bukan fungsi injektif. Karena ini dengan ini tuh nilainya sama. Pokoknya untuk tiap X, Fx itu nilainya tunggal, punya satu X aja. Jadi kita secara kasar aja ya, aku akan bikin grafiknya. Dan ini menurut kalian fungsinya kontinu atau tidak? Nggak kontinu ya? Benar nggak kontinu? Kalian udah belajar kontinu nggak? Belum? Oke, X lebih kecil dari min 1, berarti ini nanti akan jadinya seperti ini. Ini dari sini. Ini kayak gini. Oh sorry, min 1 di sini ya. Ini min 1. Ini min 1. Dan dari sini itu dari 1 ya. Ini 0. Dan ini seperti ini nanti, kurang lebih. Nah, oke. Dari gambar ini, kita sudah bisa memastikan bahwa fungsi ini injektif setidaknya. Setidaknya dia injektif, maksudnya nilai tunggal. Jadi kita boleh menginverse-nya. Kenapa kita butuh injektif? Anda tidak bisa menginverse-nya. Karena mungkin orang nanti bakal dapatnya akar dari Y itu sama dengan X, dan F inverse-nya sama dengan plus min. Definisi fungsi kan nilainya tunggal, jadi kita nggak boleh ngelakuinnya. Ini untuk X yang anggota real ya. Tapi kalau X-nya X lebih besar sama dengan 0, teman-teman boleh ngelakuinnya seperti ini. Itu halal. Nah, tapi kan ini domainnya pada real ya. Dan dari secara ini, sebenarnya teman-teman nggak perlu memastikan apakah dia boleh diinversekan atau tidak. Karena soal sudah cukup membantu dan kalkulus itu susah. Oke, jadi kita akan membagi kasus dulu ya. Pertama, kita akan bagi kasus untuk bikin inverse-nya itu. Untuk X lebih kecil min 1 ya. Berarti kan kalau X lebih kecil min 1, berarti benar nggak? X kuadratnya lebih besar dari 1. Benar? Dan benar nggak? Kalau min X kuadratnya lebih kecil dari min 1. Benar? Aku kalikan min 1, benar? Dan ini kalau aku tambah 1 di 2 ruas. Benar? Benar? Sip. Nah, jadi dari sini sebenarnya kita udah dapat nih nilai ini kan sebenarnya sama dengan Y ya. Berarti untuk Y ini kita dapat Y-nya lebih kecil dari 0. Nah, sekarang kita ingin membuatnya sebagai inverse. Dulu kesalahanku dalam kuisku itu nanti aku tunjukkan. Kita udah boleh nginversekan ya. Berarti kan kita ambil Y sama saja dengan 1 kurang X kuadrat. Kita pakai cara biasa ya. Y dikurang 1 sama saja dengan sebentar. X kuadrat sama dengan 1 kurang Y, benar? Benar? Nah, habis itu ini sesuatu yang menurut kalian itu dari definisi nggak? 1 kurang Y itu gimana? 1 dikurang Y ini benar nggak? Bisa diakarkan nggak 1 kurang Y? Yakin? 1 kurang Y apa bisa diakarkan? Kita punya Y lebih kecil dari 0. Min Y lebih besar dari 0. 1 kurang Y lebih besar dari berapa? 1. Nah, berarti kan ini positif nih sebenarnya. Kita boleh mengakarkannya karena sudah terdefinisi dengan baik. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati. X sama dengan teman-teman hanya punya itu. Mungkin aku tuliskan di sini karena ini merupakan sesuatu yang bahkan orang sekitar ini.
Nah, 1 kurang Y itu kan sebenarnya boleh aja aku bikin sebagai kayak gini ya. Sebentar. Gini dia, akar dari 1 dikurang Y dikuadratkan. Itu boleh sebenarnya. Kita akan peroleh X itu sama saja dengan mutlak akar dari 1 dikurang Y. Aku cukup yakin di sini ada yang plus min kan waktu kuis kemarin. Ada yang plus min? X sama dengan plus min gitu. Nah, kemudian ingat, ini kan mutlak X kan? Kita punya X-nya itu apa? X-nya apa? X-nya lebih kecil dari 1 kan? Berarti harusnya mutlak ini sebentar. X kuadrat. Sorry, ini seharusnya aku punya kayak gini. Sebentar ya, aku agak salah. Ini mutlak X sama dengan ini. Karena kan ini yang kanan tuh udah pasti positif kan? Kalau dia diakarkan udah bener. Seharusnya kan kayak gini. Sama saja dengan X-nya lebih kecil dari berapa? Min 1. Berarti X lebih kecil dari apa? 0. Berarti di sini kita punya min X. Kan ini kan positif ya. X sama dengan min akar dari 1 kurang Y. Benar? Sehingga, nah di sini kita udah boleh nih nginverskannya. Ini kan jadi kayak gini. Benar? Ini untuk Y, ini untuk, kali ini untuk X lebih kecil dari 0. Jadi gitu. Yang fundamental itu di X kuadrat sama dengan 1 kurang Y itu aja. Karena hal yang bisa teman-teman dapatkan itu cuma mutlak X sama dengan mutlak dari akar 1 dikurang Y. Maka yang itu tadi. Jadi kita tadi, tapi kita udah punya X-nya tuh lebih kecil dari 0. Jadinya kita taruh negatif. Dan kita dapat itu. Semoga ada waktu ya. Dan yang kedua, itu berarti kan kita udah dapat nih, untuk X lebih dari kecil dari 0, F inverse-nya itu min akar dari 1 dikurang X. Benar? Untuk X-nya lebih kecil dari 0. Karena kan kita punya substitusi, mungkin kalau teman-teman nggak kebiasa dulu aku bikin kayak gini aja. Mungkin teman-teman nggak suka ya dengan itu. Nah, gini lebih enak nggak ngeliatnya? Lebih enak? Kan kita punya untuk Y lebih kecil dari 0 tadi. Oke, yang kedua, itu untuk X lebih besar dari min 1. Yang ini terlalu gampang sih. Aku yakin yang bawah ini kalian nggak ada masalah sama sekali. Berarti berapa nih ya? 2X plus 3. Kan X-nya lebih besar sama dengan min 1 ya. Berarti lebih besar sama dengan min 2 plus 3, 1. Berarti kita peroleh X lebih besar sama dengan min 1, berarti Y lebih besar, ini kan Y ya. Lebih besar sama dengan 1, benar? Oke. Kemudian kita inverskan secara biasa. Ya, boleh nggak aku tanpa ngomong yang ini? Boleh? Adakah yang protes? Nggak ada ya? Ini akan jadi F inverse Y aja ya. Untuk Y-nya berapa? Diperoleh. Ini demi kenyamanan kalian, aku bikinnya F inverse Y itu sama dengan ini. Demi kenyamanan aja, aku akan bikinnya Y dikurang 3/2. Untuk Y lebih besar sama dengan 1. Nah, yang di bawah, min akar dari 1 dikurang Y. Untuk berapa? Y lebih kecil dari berapa? Kecil dari 0 ya. Pertanyaan random, berarti inverse-nya nggak terdefinisi di mana? Apakah 0 ada? F inverse 0 ada? Ada atau tidak? F inverse 0 apakah ada? Kenapa F inverse 0 tidak ada?
GF inverse itu kan sama saja dengan ini ya. Teman-teman bisa konfirmasi sendiri. DF inverse-nya itu apakah 0 ada di domain? Berarti apakah F0 ada? F inverse 0? Oke, itu saja. Jadi F inverse Y-nya sebagai ini. Tapi lebih baik kalian nulisnya F inverse X. Tapi demi kenyamanan aja, biar maksudnya waktu kalian ngecek ini nyambung, aku kasihnya F inverse Y. Oke, pertanyaan kedua. Dia bulat F ya. Berarti gini. GX itu sama G yang B ya, untuk yang B ini yang ini 1, berarti ini 2 ya, jangan B. Untuk yang kedua itu kita punya ini untuk tiap X ya, ini untuk sembarang X. Kenapa aku bikin ini? Nah, gunanya ini sama saja dengan berapa nih? Fx dikurang 2 ya, benar? Tambah 2 fx, benar? Jadi kalau fungsi komposisi itu kan G bundar F ya, berarti ganti aja G fx dan X itu semuanya jadi fx semua. Jadi fx kurang 2 ditambah 2x, benar? Nah, sekarang kita harus mendefinisikannya dalam 2 kasus. Kok bisa, Kak? Ya, karena gini, fx itu kan kita punya 2 kasus ya. Untuk x lebih besar sama dengan min 1, x lebih kecil dari min 1, benar? Fx kan dia fungsi pecah ya. Fungsi pecah itu berarti kalau x lebih besar sama dengan min 1, masukinnya 2x plus 3. Sini 2x plus 3 dikurang 2 ditambah 2x plus 3 ya. Itu untuk x lebih besar sama dengan min 1. Kalau untuk x lebih kecil min 1, kita inputnya ini 1 dikurang x kuadrat dikurang 2 ditambah 2, 1 dikurang x kuadrat. Nah, kemudian setelah itu kalian sederhanakan dulu sebelum kalian membagi kasus. Ini berarti jadinya 2x plus 1, benar? 2x plus 1, benar? Ditambah 4x plus 6, benar? Oke. Yang bawah ini apa jadinya? Min x kuadrat dikurang 1, benar? Ditambah 2 dikurang 2x kuadrat, benar? Nah, ini kan kita kan memanfaatkan sifat mutlak ya. Benar? Oke. Menurut kalian, untuk x lebih kecil min 1, apakah x kuadrat plus 1 lebih dari sama dengan 0? Untuk x lebih kecil dari min 1, apakah x kuadrat plus 1 lebih besar sama dengan 0? Iya atau enggak? Iya. Berarti karena dia ini boleh nggak aku ginikan? Boleh? Kenapa boleh? Mutlaknya aku hilangin. Benar sekali. Nah, sekarang untuk x lebih besar sama dengan min 1. Nah, sekarang kita cek di sini ya. Aku cek di sini. 2x plus 1 itu ada 2 kemungkinan ya. 2x plus 1 min 2x min 1. Ini kalau ini benar? Ini benar nggak? Benar ya? Oke. Nah, berarti di aku highlight dulu ya karena aku di sini. Nah, berarti di bagian yang ini kan kita nggak bisa bikinnya semudah kita di bawah tadi, karena ada kemungkinan ini masih negatif, sehingga yang akan kita lakukan, kita akan membelah ini jadi 2 interval lagi. Menurut kalian ini akan dibelah jadi 2 interval apa lagi? Tentu ini ya. Kita akan belah jadi apa nih? Ini benar nggak?
Benar? Apakah benar atau ada yang masih bingung? Benar ya? Oke. Kemudian setelah ini kita akan pecah ini jadi 2 interval, maka kita akan dapat bentuk aslinya. Untuk menyederhanakan aku serahkan ke teman-teman, nggak apa-apa ya. Itu berarti yang positif dulu ya. 2x plus 1 tambah berapa? 4x plus 6. Tapi kalau kalian kepepet dan gradernya baik, sebenarnya sampai ini pun udah cukup. Ini pun udah cukup sebenarnya. Kalau gradernya baik ya. Kalau grader, tapi kalian 30 menit. Menurut aku, karena waktu kalian 30 menit, menjawab sampai sini aja udah cukup. Karena waktu kalian 30 menit. Andaikan waktu kalian 2 jam, itu nggak cukup. Itu untuk X lebih besar sama dengan min setengah. Habis itu ini min ya. Itu untuk dia di antara ini. Dan ini boleh aku sederhanakan ya. Ini berapa nih? 3 kurang X kuadrat, benar? Untuk X lebih kecil dari 1. Jadi itu kalau kita ingin membasmi sampai ke mutlaknya ya. Pokoknya cuma bentuk yang biasa kita lihat. Dan kita akan membuatnya jadi fungsi belah 3. Karena aku baik, aku sederhanakan ya. 6x plus 7, benar. 2x plus 5, benar. 3 dikurang x kuadrat, benar. Ini. Dan terakhirnya ini. Sip. Itu pembahasan untuk kuis kalian. Gak tahu ya, leader kalian bakal bikin atau enggak. Aku kemarin bilang, udah Jen buat aja. Tahu ya, Jen buat atau enggak. Ini ada yang mau ditanyakan. Misalnya ini, tangan tidak ada foto waktu di dialog. Menurut kalian, dari dialog ini masih selesai berapa? Dari sini atau dia dan ini nanti bisa dicek. Dan mungkin kalau mau lihat ya jawabanku dulu. Kalau jawabanku dulu, aku nulis itu sebentar, semester 1, kalkulus 1, penugasan dan kuis ya. Kuis 1 ku. Nih. Dulu soalku ini. Ya. Habis itu mana dia? Nih ya nomor 3 aku. Nah, ini mencari F inverse kan. Untuk X lebih kecil min 1, kita dapatnya kayak tadi yang aku kasih tahu. Nah, ini dia yang jadi permasalahanku. Sama. Dulu aku juga menjawab kayak gitu. Jadi, diusahakan nanti waktu tes teman-teman jangan ngelakuin blunder ya. Kuis boleh blunder, tapi kita harus nilai satu salah. Walaupun aku dulu kelas ya. Benar, aku jelek.
Untuk kalkulus itu ya kalkulus 1, UAS tahun lalu itu UAS paling susah jauh yang tahu. Karena online. Tapi kalau ujian offline kalian jangan takut karena ujiannya offline. Orang berbahagia kalau ujiannya offline. Kalau ujian online soalnya udah online itu dipersusah karena dosen tahu kalau kalian akan menggunakan apa. Soalnya dipersusah. Karena offline itu soalnya dipermudah. Jadi begitu. Kan sebentar lagi juga UTS ya. Jadi teman-teman mempersiapkan diri dengan sangat baik. Ya insya Allah kalau ikut tutorial ini dengan baik, kajian semacam soal itu dikerjakan, dapat dulu bisa lah kira-kira. Jadi gitu. Mungkin itu saja. Nah, kalau aku dulu kan ngecarnya G bulat F ya. Dan dulu aku dapatnya G bulat F tuh kayak gini aja. Nih. Ini nih. Nah, ini dia. Ini G bulat F ku dulu. G bulat F ku dulu cuma kayak gini. Kan saja itu aku baca lagi. Tapi karena kurang tahu jadi teman-teman kalau pepet usahakan saya dulu kalau mau pakai itu kalau memang bisa apa. Tapi ini tidak mungkin mungkin itu saja untuk tutorial. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Semoga satu semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dengan baik. Mohon maaf juga karena teman-teman pada yang terjadi. Untuk kali berikutnya aku akan berusaha siap dan agar sampai jumpa 2 minggu dari sekarang. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan akhirnya sebelum menutup tutorial karena tadi aku awal dengan doa, kita akan menutup dengan doa. Para pendidik berdoa menurut pendapat kami berdoa. Tidak ada berdoa. Sekali lagi teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.